Halo teman-teman semua. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia model 4.0 pada industri manufaktur. Sumber daya manusia merupakan faktor utama keberhasilan suatu organisasi, dan karena sumber daya manusia merupakan aset yang paling berharga, organisasi memerlukan sumber daya manusia yang kompeten agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Di sini kita akan membahas lebih detail mengenai pengembangan sumber daya manusia model 4.0 pada sebuah perusahaan manufaktur berskala nasional yang terletak di Krian, Sidoarjo. Perusahaan tersebut adalah PT Karya Indah Multikresindo. Perusahaan ini sendiri merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang manufaktur injeksi plastik yang berfokus untuk memproduksi produk-produk peralatan rumah tangga yang berbahan dasar plastik. Dengan merek dagang yang dimilikinya adalah Kimplas. PT Karya Indah Multikresindo ini didirikan pada 12 Agustus 2016 dengan 3 mesin injeksi yang beroperasi pada saat itu dan telah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam perjalanannya ini. Hingga saat ini telah memiliki total 38 mesin injeksi dengan total jenis produk yang berhasil diproduksi lebih dari 400 item. Nah, dengan skala perusahaan yang cukup besar seperti itu, namun uniknya dalam 5 tahun terakhir perusahaan tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan realisasi penjualan yang menurun dalam 3 tahun terakhir, kinerja karyawan menunjukkan penurunan. Dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan belum mencapai tujuan perusahaan, dan ini mungkin karena karyawan merasa tidak diperhatikan oleh perusahaan atau tidak diperhatikan oleh atasan mereka, yang mengakibatkan adanya tidak tercapainya tujuan perusahaan. Dari permasalahan di atas, peranan human capital management sangat diperlukan dalam memberikan input bagi organisasi sehingga dapat menghasilkan output yang baik dan maksimal pada pencapaian tujuan organisasi PT Karya Indah Multikresindo. Nah, di dalam era revolusi industri 4.0 ini, karyawan PT Karya Indah Multikresindo ini harusnya memiliki kesempatan untuk belajar dan mengajarkan keterampilan baru yang tidak dapat dicapai oleh kecerdasan buatan, menemukan bakat yang belum diketahui, dan menghasilkan generasi baru yang terampil di bidang yang lebih beragam. Meskipun revolusi industri 4.0 bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manusia untuk bekerja, ada tantangan yang harus dihadapi di era ini. Tantangan terbesar di Indonesia adalah kesenjangan digital yang terjadi karena SDM tidak tahu bagaimana mengoptimalkan infrastruktur dan teknologi digital. Namun jika dikelola dengan baik, ini tentunya dapat meningkatkan sistem sumber daya manusia di Indonesia. Dalam hal ini, pengelolaan sumber daya manusia juga turut berkembang. Pengembangan sumber daya manusia model 4.0 pada industri manufaktur mencakup penerapan teknologi digital dan konsep industri 4.0 dalam pengelolaan sumber daya manusia di perusahaan manufaktur bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi melalui pemanfaat teknologi terkini. Dalam menanggapi peristiwa disruption yang hadir, ada dua perspektif manusia, yaitu pola pikir tetap atau fixed mindset, yang dimana mereka kurang tangguh dan berani menghadapi tantangan dan mudah menyerah. Yang kedua ada pola pikir berkembang atau mindset growth. Mereka hanya melihat upaya sebagai kesia-siaan dan umpan balik sebagai hal negatif. Mereka yang selalu mendengarkan dan melihat peluang dalam setiap perubahan. Mereka menyadari bahwa kemampuan, keterampilan, dan kecerdasan dapat diperluas sesuai kebutuhan. Mereka selalu melihat kesulitan sebagai peluang untuk maju. Nah, menyiapkan sumber daya manusia melalui perubahan mindset tentu bukan tugas yang mudah. Ini karena keengganan untuk melakukan hal baru selalu menyertai langkah perubahan. Mereka orang-orang yang terjebak dalam logika ini takut akan perubahan dan terlalu nyaman dengan apa yang sudah mereka capai. Dalam hal ini, beberapa aktivitas yang sudah dilakukan PT Karya Indah Multikresindo di tahun 2023 ini untuk meningkatkan kepuasan karyawan, keterlibatan, dan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk mencapai tujuan organisasi. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah attract and orient new employees. Beberapa hal yang dilakukan oleh PT Karya Indah Multikresindo ini adalah yang pertama, melakukan rekrutmen dan seleksi yang lebih efektif. Yang kedua, penggunaan teknologi digital dalam proses onboarding. Kemudian personalisasi pelatihan dan pengembangan.
Yang keempat ada akses ke informasi dan sumber daya, dan yang terakhir adalah keterlibatan melalui platform kolaborasi digital. Nah, di model sumber daya manusia 4.0 pada industri ini mempengaruhi aktivitas human capital terkait proses menarik dan mengorientasi karyawan baru dengan memanfaatkan teknologi digital, analitik data, dan platform kolaborasi. Ini membantu perusahaan menciptakan pengalaman onboarding yang lebih efisien, personal, dan terhubung secara digital bagi karyawan yang baru. Nah, yang kedua ada compliance and procedure. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh PT Karya Indah Multikresindo. Yang pertama adalah pemantauan kepatuhan, yang kedua ada penyimpanan dan akses dokumen digital, kemudian ada pelaporan dan audit otomatis, ada pelatihan kepatuhan digital, dan yang terakhir adalah penggunaan kecerdasan buatan atau AI untuk pendeteksian pelanggaran. Hal ini membantu perusahaan untuk menjaga kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, serta meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam pelaporan dan audit kepatuhan. Kemudian yang ketiga ada effective relationship. Berikut adalah beberapa hal yang terkait dengan aktivitas human capital management yang dilakukan oleh PT Karya Indah Multikresindo. Yang pertama ada komunikasi yang ditingkatkan, keterlibatan melalui platform digital, pengembangan keterampilan dan peluang karir, pengakuan dan reward personal, kemudian ada penggunaan analitik data dalam manajemen hubungan. Human capital management dapat memanfaatkan teknologi digital dan analitik data untuk memperkuat hubungan yang efektif antara karyawan dalam industri manufaktur ini. Dengan menggunakan platform digital, komunikasi yang ditingkatkan, pengembangan keterampilan, pengakuan yang personal, dan analitik data, human capital management dapat membangun hubungan yang kuat, meningkatkan keterlibatan, dan meningkatkan retensi karyawan. Kemudian yang keempat ada effective compensation system. Nah, di sini langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh PT Karya Indah Multikresindo adalah melakukan analisis data untuk penentuan gaji yang adil, personalisasi sistem kompensasi, sistem penghargaan yang terkait dengan kinerja, fleksibilitas dalam kompensasi non-moneter, kemudian yang terakhir adalah transparansi dan akses informasi kompensasi. Nah, yang poin yang terakhir adalah kegiatan effective work environment. Nah, ini adalah beberapa hal yang dilakukan oleh PT Karya Indah Multikresindo dalam mewujudkan effective work environment di perusahaan. Yang pertama adalah penggunaan teknologi untuk peningkatan produktivitas, promosi, keseimbangan kerja dan hidup, pengembangan keterampilan dan peluang karir. Yang terakhir, pendekatan humanis dalam manajemen. Secara keseluruhan, pengembangan model sumber daya manusia 4.0 dengan rangkaian aktivitas human capital management yang telah dilakukan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang efektif, inklusif, dan terkini dengan fokus pada menarik, mengembangkan, dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Nah, oleh karena itu dalam industri manufaktur yang dikerjakan oleh PT Karya Indah Multikresindo ini sangat diperlukan sekali aktivitas-aktivitas pengembangan model sumber daya manusia 4.0 untuk tujuan pencapaian organisasi perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.